لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. Dan ingatlah ketika Luqman dia berucap kepada putranya. Putranya bernama Tharan ibnu Luqman. Tharan ibnu Luqman. Luqman mengatakan kepada anaknya, anak kalau udah besar, nggak usah digebuk lagi udah. Nggak usah dijewer. Kalau udah gede, sudah punya prinsip, kelas 3 SMP ke atas. Itu udah punya prinsip dia. Ketika dilarang, ente siapa ngelarang-larangannya. Ketika nyuruh, ente siapa nyuruh-nyuruhannya. Tuh, udah punya prinsip dia. Bisa ngebantah sudah. SMP kelas 3. Kelas 1 masih mambu-mambu SD. Gampang diatur. Ayo. Kelas 2 mulai. Berubah sedikit demi sedikit. Kelas 3, SMA itu sudah mulai tertanam prinsip-prinsip di dalam kehidupannya. Pokoknya aku bakal kayak gini. Aku nggak bisa. Aku bisa. Dia punya prinsip sudah. Karena itu, ketika anak sudah beranjak dewasa, itu bukan rotan lagi udah kelasnya. Tapi dialog. Libnihi. Lihat Luqman. Ajak tempat khusus, ajak bicara anak tersebut. Bagaimana cara bicaranya? Wa huwa ya'idhuhu. Dia ngasih mau'idhah. Nah, kalau kau lakukan seperti ini, seperti itu, Masya Allah. Di sisi Allah tuh ada ini, ada itu. Allah memiliki ini, Allah memiliki itu. Surga. Pasangan-pasangan yang mutahharah, yang suci. Di mana mereka adalah wanita-wanita yang dipingit. Belum lagi bangunan-bangunan yang indah, lagi megah. Batakonya mutiara. Belum lagi semennya berlian. Nggak ada manusia yang bisa seperti ini. Allah sudah bikin rumah tuh kaplingan. Bagi mereka orang-orang bertakwa. Anak dikasih motivasi. Dan diancam. Hati-hati. Kalau kamu seperti ini, hati-hati nak. Bapak nggak bisa memberikan pertolongan untukmu. Sebaliknya, kamu pun nggak bisa nolong Bapak. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Karena setiap jiwa itu terikat dengan amal perbuatannya. Kamu yang melakukan dosa, Bapak nggak kena, nggak nanggung. Kecuali kalau Bapak ngajarin engkau untuk melakukan dosa, baru Bapak kena. Bapak kan sudah ngingetin nih. Jangan gini, jangan gitu. Kok nekat? Kamu dihukum sama Allah. Bapak nggak bisa nolong, nak. Karena setiap jiwa itu terikat dengan amal perbuatannya. Karena itu pada hari kiamat, yubassarunahum. Mereka saling melihat satu dengan yang lain. Akan tapi satu dengan yang lain, yauma yafirul mar'u min akhih. Ada seorang meninggalkan saudaranya. Wa ummihi wa abi. Dia tinggalkan ibunya, dia tinggalkan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Dia tinggalkan juga istri itu. Dia tinggalkan juga anak-anaknya. Kok bisa? Karena masing-masing jiwa itu terikat dengan amal perbuatannya. Itulah mau'idhah. Diajak bicara, diajak dialog. Kalau masih kecil, ayo, sentil, kan gitu. Ayo, cewer. Tapi kalau udah besar nggak mungkin. Anak sudah menjelang SMA, 1, 2. Bahkan mau lulus SMA, ya nggak pantas dijewer. Anak sudah tumbuh jenggotnya, masa disentil kupingnya? Ya nggak pantas. Diingatkan, diajak bicara baik-baik. Ya bunayya la tusyrik billah. Nah, dipanggil dengan sebutan yang paling menyenangkan bagi si anak untuk mendengarnya. Nama anaknya Agus, nama anaknya Agung, nama anaknya Muhammad. Jangan dipanggil ya Muhammad, tidak. Ya Agung, tidak. Namanya siapa? Tharan, ya Tharan, ta'al. Tidak. Tapi Luqman mengucapkan kalimat, ya bunayya. Wahai anakku, sini. Wahai ananda, sini. Bahasa Jawa apa? Le, meriki le. Orang Sunda, jang, kadia jang. Kan gitu. Sesuai dengan lingkungan, bahasa yang biasa dia gunakan, di mana anak itu ketika dipanggil, dia merasa terhormat.
Dia merasa dimuliakan sama bapaknya. Dia merasa dianggap sama bapaknya. Kalau hati sudah siap, merasa nyaman ketika dipanggil, biasanya dia akan siap untuk mendapatkan amanat. Dia sudah siap untuk menerima mandat. Kenapa demikian? Karena hatinya sudah siap. Wadah ilmu, tempat ilmu, itu hati. Kalau hati sudah siap, ya otomatis dia akan menyiapkan bagi anggota tubuh untuk siap menjalankan titahnya. Kemudian, la tusyrik billah. Mulai dari hal-hal yang paling utama. Sebelum melangkah kepada yang utama, maka tempuhlah jalur yang paling utama. Dan di sini nggak melibatkan ibu. Tidak melibatkan ibu. Seperti Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan wahyu untuk menyembelih sang anak, maka Ibrahim alaihissalam tidak melibatkan istri. Ibunya Ismail nggak diajak bicara. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Nah, aku mendapatkan wahyu 3 kali mimpi seperti itu. Allah perintahkan saya, Allah perintahkan saya, Allah perintahkan saya untuk menyembelih engkau. Nah, bagaimana pendapatmu? Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. فلما أسلما وتله للجبين فلما أسلما ketika keduanya pasrah, enggak 3. Ibunya Ismail enggak disebut dalam ayat tersebut. Falamma aslama, ketika keduanya, berarti ayah sama anaknya, ibunya nggak disebut dalam ayat tersebut. Jadi kadang ada dialog khusus antara ayah dengan anak. Di mana kadang anak melakukan satu aib, ketahuan sama bapaknya. Kadang nggak perlu ayah ini cerita sama ibunya. Ini rahasia antara lelaki. Kenapa? Anak itu merasa dimuliakan. Bapak perhatian sekali sama saya. Kalau bapak saya menceritakan sesuatu yang buruk tentang saya kepada ibu saya, akan sedih ibu saya. Akan kecewa sama saya. Karena itu, saya berjanji tidak akan mengecewakan ibu. Dengan apa? Dengan ayah. Ayah tidak bercerita kepada ibu, maka saya berjanji dengan ayah, saya tidak akan mengecewakan ibu. Karena ayah sudah menjaga rahasia saya. Jadi anak akan merasa terhormat. Dengan sendirinya anak tersebut akan terpacu dan terpicu untuk menjadi anak yang saleh. Anak dikenalkan bahwasanya hak yang paling besar adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. La tusyrik billah. Zina ada kemungkinan pelakunya diampuni. Pembunuhan masih ada kemungkinan pelakunya masuk ke dalam surga. Riswah, narkoba, judi, itu masih ada kemungkinan pelakunya masuk ke dalam surga. Tapi kalau sudah syirik, sehebat apapun amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, tapi kalau dia melakukan kesyirikan kepada Allah, wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Siapa yang menyekutukan Allah, Allah katakan sungguh aku telah haramkan surga untuknya. Kan dahsyat. Punya anak sesoleh apapun, punya anak sekuat apapun ibadahnya, punya anak sehebat apapun infaknya, tapi kalau anak itu melakukan kesyirikan, nggak ada manfaatnya infak.
Nggak ada manfaatnya sedekah. Nggak ada manfaatnya bakti kepada kedua orang tuanya. Wa qadimna ila ma amilu. Kami akan tunjukkan amal-amal yang pernah dia kerjakan. Faj'alnahu haba'an manthura. Kemudian kami akan hancurkan amal perbuatan tersebut dan jadilah dia seperti debu yang berterbangan. Loh kenapa? Karena dia bangun ibadah tersebut bukan karena la ilaha illallah. Inna syirka la zulmun azim. Kata sang ayah, nah, perzinahan itu termasuk kezoliman, menzolimi nasab. Nah, pembunuhan itu adalah kezoliman. Kezoliman dari segi nyawa. Tapi kalau engkau beribadah kepada selain Allah, kau zalim gak tanggung-tanggung. Kau telah menzolimi yang telah menciptakanmu. Ini berat, nah. Pembunuhan kau zalim sama manusia. Perzinahan kau zalim sama manusia. Penipuan kau zalim sama manusia. Tapi kalau syirik, kau telah melakukan kezaliman kepada sang pencipta. Inna syirka la zulmun azim. Maka itu syirik adalah kezaliman yang paling besar. Hati-hati nak. Ini cinta sang ayah kepada sang anak.